Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebenarnya jamaah al-haqqul munfarijah, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustaz Bani Jidah dengan segenap rombongan, yaitu dengan Abi Satori dan juga keluarganya, dengan ibu kakak saya sedang menjalankan umroh. Mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan kelancaran dalam pelaksanaan segala manasik-manasiknya, dan Allah berikan umroh yang masykurah kembali ke tanah air dengan umroh yang masykurah. Mari sama-sama kita lanjutkan pelajaran kitab Mau'izatul Mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Babu ma la budda lil akili min mura'atihi wa huwa salasatu aqsamin. Bayanu ma la budda lil akili min mura'atihi wa huwa salasatu aqsamin. Penjelasan tentang perkara yang harus dilakukan untuk orang yang makan, yaitu untuk menjaganya. Di sini ada 3 macam atau ada 3 bagian. Bagian yang pertama, al-qismul awwalu fil adabil mutaqaddimati alal akli. Yang pertama yaitu adab pendahuluan sebelum makan. Wa hiya khamsatun, ada 5. Jamaah rahimakumullah, ini tentang makan, perihal makan aja dalam Islam itu sangat diatur. Kita diberikan tuntunan karena memang makan itu adalah asal dari tenaga kita untuk melaksanakan ibadah. Barang atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau barangnya barang yang halal, insya Allah buat ngaji gampang, buat ibadah itu enak. Sebaliknya kalau yang masuk ke perut orang itu barang yang remang-remang ya kadang-kadang syubhat dan gitu, itu buat ngaji berat, buat ibadah juga susah. Oleh karenanya tuntunan Rasulullah saat kita makan, sebelum kita makan, ini benar-benar sangat apik. Gak ada ajaran selain Islam yang seperti ini, diatur. Sampai urusan makan aja kita benar-benar diatur dan ditata, diberikan tuntunan-tuntunan. Urusan mandi, urusan air itu ya, agama mana yang ngurusin kayak kita, begitu detailnya, sangat benar-benar sangat apik urusannya. Ini menandakan bahwa Islam ini agama yang benar-benar sempurna. Nah, urusan makan di sini, perihal makan di sini, di penjelasan yang pertama, ada bagian awal ini ada 5 pendahuluan sebelum makan yang perlu kita ketahui. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna at-ta'amu ba'da kaunihi halalan fi nafsihi thayyiban fi jihadi maksabihi muwafiqan lis-sunnati wal wara'i lam yuktasab bisababin makruhin fi syar'i. Yang pertama, makanannya itu setelah makanan itu berupa makanan yang halal dalam dirinya sendiri, kemudian makanan yang baik dari segi mendapatkannya dan juga yang sesuai dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah, juga sesuai dengan sifat kehati-hatian, lam yuktasab bisababin makruhin, yang lam yuktasab maka tidak boleh diambil dengan sebab yang makruh dalam syariat. Yang makruh di sini bukan makruh hukum fikih, tapi yang tidak disukai, termasuk yang diharamkan, yang dilarang maksudnya dalam agama. Wala bihukmi hawan wa mudahanatin, dan tidak dengan hukum hawa nafsu dan juga hukum penipuan fi dinin dalam agama. Yang pertama, pendahuluan sebelum makan. Kita perhatikan makanan kita. Pertama itu harus makanan yang halal. Halal fi nafsi itu maksudnya memang dari segi makanan itu memang makanan yang bukan Allah haramkan, makanan yang Allah perbolehkan, makanan yang Allah tidak perbolehkan, yang Allah haramkan itu antara lain darah misalnya,
hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, itu yang dinas Al-Quran. Bangkai yang memang dia matinya bukan karena disembelih. Kan sapi itu Ustaz, sayang-sayang. Meskipun sapi kalau ketabrak kereta nggak boleh. Ya, pokoknya sayang-sayang kayak apa nggak boleh kalau matinya bukan karena disembelih. Mati karena sakit itu sapi tetap nggak boleh, namanya bangkai. Itu yang sudah dinas, memang Allah haramkan, kita jauhkan. Harus makan yang halal. Nah kemudian selain itu harus thayyib. Thayyib di sini baik dari segi pencariannya. Kita mencarinya dengan benar-benar cara yang halal. Makanan yang kita dapatkan itu, uang buat membelinya ini adalah uang yang benar-benar kita peroleh secara halal. Harus diperhatikan betul-betul. Dan satu lagi, la bihukmi hawan wa mudahanatin. Makannya kita itu bukan karena nuruti hawa nafsu dan bukan karena pengen enak-enakan doang, tapi benar-benar makannya kita ini untuk bekal ibadah kita. Jadi selain baik dari sisi makanan itu, kemudian halal dari sisi agama juga, kita harus perhatikan juga ini bukan karena kita pengen atau dokoh sama makanan itu, tapi benar-benar hanya untuk sekedar bekal ibadah kita, supaya kita kuat ngajinya, supaya kita kuat ibadahnya. Maka Allah perintahkan untuk memperoleh atau untuk mencari makanan-makanan yang halal. Waqad amarallahu ta'ala biaklit thayyibi wa huwal halal. Allah memerintahkan untuk makan yang baik, yaitu yang maksudnya yang halal. Wa qaddama an-nahya 'anil akli bil batili 'anil qatli tafhiman li amril harami. Dan Allah mendahulukan larangan makan dengan cara yang batil, maksudnya dengan cara memperoleh yang tidak Allah ridhoi. Allah dahulukan al-qatli atas pembunuhan, tafhiman li amril harami, ini untuk mengagungkan urusan haram, wa ta'ziman li barakatil halal, dan untuk mengagungkan barokah halal. Barokah makanan yang halal itu didahulukan dibanding membunuh orang dalam Al-Quran itu. Karena barokah makanannya halal itu ngebunuh orang juga bisa terhindar. Kalau makanannya halal, barokahnya dipakai ibadah juga gampang, dipakai buat melanggar larangan Allah itu nggak mungkin kalau makanannya halal. Oleh karenanya yang pertama Allah dahulukan itu adalah makanannya halal dulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu ayat setelahnya di Al-Baqarah, itu ayat tentang pembunuhan. Allah dahulukan dulu makannya didahulukan. Ini untuk menunjukkan bahwa urusan makanan halal ini sangat penting. Dari makanan hal yang sangat penting ini baru nanti Allah perintahkan jangan membunuh jiwa atau membunuh seseorang yang tanpa sebab. Karena urusan makanan halal ini maka Allah dahulukan, lebih penting dibanding yang lain. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil ila qaulihi wa la taqtulu anfusakum. Ini yang tadi saya maksud. Ini ayat ini dahulukan janganlah kalian makan harta kalian dengan cara batil, cara dapatnya dengan cara yang haram, jangan. Wala taqtulu anfusakum, nanti di belakangnya ada janganlah kalian membunuh diri kalian, maksudnya saling membunuh. Didahulukan ambil makanan yang halal, jangan pakai cara yang haram, habis itu baru perintah jangan pada berantem, jangan pada berperang. Yang didahulukan apa? Yang didahulukan makanan. Fal aslu fit ta'ami kaunuhu thayyiban wa huwa minal faraidi wa usuliddin. Maka asal atau dasarnya adalah makanan itu adalah makanan yang thayyib atau halal, baik dari makanannya itu sendiri ataupun cara mendapatkannya harus yang baik. Ini termasuk yang fardu, termasuk dasar agama, usuluddin. Nggak sembarangan makan yang halal, ini termasuk usuluddin atau termasuk dasar dari agama. Di sini Imam Ghazali memperhatikan urutan-urutan. Memang demikian hadirin, para ulama itu memperhatikan urutan-urutan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan memang dijamin nggak mungkin kurang. Urutan ini urutan antara larangan makan yang haram dengan larangan membunuh, diduluin larangan makan haram. Ini menunjukkan bahwa penting urusan makanan. Habis itu baru urusan bunuh, larangan membunuh.
karena makanan itu usuluddin. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makan dulu yang penting. Makannya makan yang baik dari agak dari ininya, dari makanan itu sendiri maupun cara mendapatkannya. Baru washkuru lillah, baru syukurnya. Makan dulu. Ini menunjukkan bahwa makan itu penting. Dari makanan di situ kita gampang syukur. Dari makanan di situ kita gampang menjauhkan yang haram-haram, karena dasarnya adalah makanan. Urutan-urutan ini oleh para ulama memang diperhatikan, karena tidak sembarangan Allah menyebutkan itu, menyebutkan urutan-urutan. Seperti ayat yang ada di surat lain tentang wudu itu, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya udah, urutannya begitu emang. Apakah di situ ada tartib? Nggak ada tartibnya. Rukun wudu tartib itu nggak ada. Tapi bisa dipahami dari urutan ayat. Emang Allah urutannya fagsilu wujuhakum, muka dulu, baru tangan, dan seterusnya. Jadi ada yang namanya tartib atau urutan yang tidak bisa diubah. Allah kehendaki seperti itu. Belum lagi kalau kita perhatikan ayat-ayat lain, memang demikian. Ayat yang ada pada ayat sedekah misalnya, zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu bentuknya saudara, bentuk jamak semua. Fuqara, masakin, itu semuanya adalah bentuk jamak semua. Ini menunjukkan bahwa mustahik atau orang yang menerima zakat ini, kalau kita jadi amil, jadi orang yang bertugas membagikan zakat, maka tidak boleh membagikan zakat dari satu kelompok hanya untuk 2 orang, nggak boleh, minimal 3. Alasannya apa? Alasannya itu bentuknya jamak. Di Al-Quran bentuknya jamak. Innamas shadaqatu lil fuqara. Karena yang namanya jamak itu pasti lebih dari 2. Kalau 2 kan namanya musanna, tasniyah. Habis itu baru jamak. Ini redaksi atau pilihan-pilihan kata yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini jadi pertimbangan hukum. Demikian untuk adab atau pendahuluan makan kita, maka kita harus perhatikan caranya kita mendapatkan makanan. Perhatikan juga makanannya itu sendiri yang baik-baik, jangan yang kira-kira membahayakan untuk kita. Yang membahayakan tuh banyak, ya, bisa kolesterol, ya, bisa yang lain-lain, itu membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita awali dengan